Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna yawma 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan sesungguhnya satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun menurut perhitunganmu. 1000 tahun menurut perhitungan kita sebagai makhluk Allah. Apabila kita nanti mempunyai banyak dosa, maka kita akan dilemparkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita hidup di dunia ini 1000 tahun, maka di akhirat hanya 1 hari. Untuk lamanya 1000 tahun itu, di akhirat hanya 1 hari. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, tidakkah kita merasa sedih? Tidakkah kita merasa menangis? Atau tidakkah kita merenungkan bahwa kematian itu adalah hal yang paling mengerikan, apalagi kita membawa dosa-dosa yang terlalu banyak, tidak dapat diimbangi dengan amal kebaikan kita. Apabila kita merasakan api neraka, satu harinya di neraka jahanam itu adalah seperti 1000 tahun kita hidup di dunia ini. Camkanlah Bapak Ibu sekalian, maka kita tidak terlepas. Jangan terlepas daripada kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan-amalan kita yang bisa membantu. Perdagangan yang berhasil, modal kecil, perniagaan, yaitu yang namanya zikir. Hidup dunia ini sama dengan kita berdagang. Jadi modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Modal kecilnya adalah kita hanya mengucapkan zikir kepada Allah. Apabila kita mengucapkan istighfar, maka satu kali kita mengucapkan astaghfirullahalazim, maka 70 tahun dosa kita dihapuskan oleh Allah. Modal paling kecil, tapi banyak orang-orang melupakan itu. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, apabila kalimat itu ditimbang dengan seisi langit dan bumi ini, kecuali Allah, maka yang lebih berat adalah kalimat la ilaha illallah. Modal sekecil-kecilnya hanya mengucapkan la ilaha illallah, maka kita mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jika kita mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim,
itu kita akan mendapatkan memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Artinya mudah kita ucapkan di lisan, berat timbangannya di akhirat nanti. Subhanallah. Hidup kita sesaat, kematian selalu mengiringi kita. Oleh sebab itu, jangan sampai kita tidak menyadari bahwa kematian akan mengiringi kita selalu. Maka oleh sebab itu, jangan menyia-nyiakan waktu. Karena Allah Subhanahu wa taala mencap kita dalam surat Al-Asr, dikatakan wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Kita rugi dengan waktu, kita dilalaikan oleh pekerjaan kita. Sementara kita melalaikan tugas kewajiban kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. 5 waktu. Kita hanya terkecoh dengan indahnya dunia ini. Di samping itu kita tidak mau mengerjakan amal akhirat kita, maka rugilah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Utsman bin Affan, orang yang kaya raya, tapi dia taat kepada Allah. Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya raya, pernah suatu ketika dia ingin memberikan hartanya kepada orang-orang. Dia ingin menjadi orang yang bangkrut. Jadi pada ketika itu harga kurma naik. Waktu itu harga kurma turun, tidak ada harganya waktu itu. Dia beli sampai dia menghabiskan hartanya. Tetapi Allah berkehendak lain. Ketika dia bangkrut, Allah berkehendak lain. Ada seseorang pengusaha besar yang membeli kurma yang busuk. Ternyata kurma itu untuk obat penyakit sewaktu itu. Diborong semua oleh pengusaha besar itu. Akhirnya Abdurrahman bin Auf tidak menjadi orang yang bangkrut. Dia ditetapkan oleh Allah menjadi orang yang kaya. Subhanallah. Artinya, apabila kita melakukan untuk kehidupan dunia, kita mencari rezeki, maka jangan tinggalkan juga kita sholat 5 waktu untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat itu nanti akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya ada kesalahan, mohonlah dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.